Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan pada kali ini kita mengadakan kuliah online yang mana dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Langsung saja untuk materi pembahasan kali ini tentang objek atau sasaran kurikulum PAI. Yang saya ambil adalah tentang evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam PAI. Secara bahasa evaluasi berarti dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang sering diartikan dengan penilaian. Menurut Luqman Dictionary of Contemporary English, kata evaluation berasal dari kata to evaluate, means to calculate or judge the value or depth of something, bermakna menghitung atau menetapkan nilai atau tingkatan terhadap sesuatu. Sedangkan dalam bahasa Arab kita yang paling dekat adalah dengan kata evaluasi, ialah kata muhasabah. Selanjutnya, dalam konteks ini berdasarkan komponen tersebut, maka peran penilaian dibutuhkan guna mengetahui sejauh mana keberhasilan pendidikan tercapai. Dari pengertian ini, proses pelaksanaan penilaian telah ditekankan pada akhir tindakan pendidikan. Penilaian dalam pendidikan dimaksud untuk menetapkan keputusan pendidikan, baik yang menyangkut perencanaan, pengelolaan, proses, dan tindak lanjut pendidikan, baik yang menyangkut perorangan, kelompok, kelembagaan. Evaluasi pendidikan bila dilihat dari tujuannya dapat dibedakan kepada 4 jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif, sumatif, penempatan atau placement test, dan evaluasi diagnostik. Namun bila dilihat pelaksananya maka dapat dibedakan pada 3 macam, yaitu tes tulisan, lisan, dan tes kinerja atau performance test. Di sini dapat dipahami bahwa evaluasi pendidikan Islam harus integral atau ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan melaksanakan 3 macam tes, yaitu tes lisan dalam kutip hafalan, tertulis, dan tes kinerja atau untuk kerja baik berupa akhlak maupun pengalaman ibadah. Yang B, objek sasaran evaluasi kurikulum pendidikan Islam. Objek evaluasi harus berhubungan dengan kegiatan nyata telah terjadi, karena tidak mungkin orang melakukan evaluasi terhadap sesuatu yang masih dalam pikiran atau angan-angan, kecuali orang tersebut melakukan penelitian atau research. Objek evaluasi harus bertitik tolak dari tujuan evaluasi itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar apa yang dievaluasi relevan dengan apa yang diharapkan. Adapun menurut Suharsimi Arikunto, sasaran penilaian atau evaluasi ada unsur-unsurnya, meliputi ada input, transformasi, dan output. Di dalam input ada 1, kemampuan, yang kedua kepribadian, yang ketiga sikap-sikap. Adapun yang keempat inteligensi. Adapun yang kedua transformasi, yang mana di dalam tersebut unsurnya ada 1, kurikulum atau materi pelajaran, metode dan cara penilaian, sarana pendidikan, media, keempat sistem administrasi, dan 5, guru dan personal lainnya. Adapun yang C, output, yang meliputi adalah objek evaluasi pendidikan yang merupakan sarana yang lebih luas daripada objek evaluasi pembelajaran yang lebih fokus pada aspek yang lebih kecil, yaitu hanya menyangkut aspek dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Adapun kesimpulan dari materi ulun pada kali ini mengenai objek atau sasaran evaluasi kurikulum PAI adalah subjek dan sasaran evaluasi kurikulum PAI upaya untuk mengetahui tingkat unit pendidikan tersebut dalam pengembangan kurikulum untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, sehingga kita akan tahu sasaran dan ranah-ranah yang terkandung dalam evaluasi kurikulum PAI berdasarkan
hasil evaluasi yang telah dilakukan. Dengan demikian, maka kurikulum yang akan dikembangkan di unit pendidikan tersebut harus ada evaluasi untuk mengetahui apakah evaluasi ini dan kurikulum ini sudah diterapkan dalam unit pendidikan tersebut. Sekian dari ulun. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan objek sasaran evaluasi kurikulum pendidikan Islam. Sebelum kita membahas tentang objek atau sasaran evaluasi pendidikan Islam, maka terlebih dahulu kita harus melihat secara umum objek atau sasaran penilaian. Menurut Suharmis Arikuntono, sasaran penilaian untuk unsur-unsur meliputi 1. Input, mengevaluasi calon siswa yang akan masuk ke suatu lembaga pendidik. 2. Transformasi, yaitu unsur-unsur dalam menjadi penilaian antara lain kurikulum materi, metode dan cara penilaian, sarana pendidikan atau media. Yang ketiga, output. Penilaian terhadap lulusan suatu lembaga tertentu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian belajar mereka selama mengikuti suatu program pendidikan. Sementara itu, aspek khusus yang harus menjadi sasaran objek evaluasi dalam pendidikan Islam adalah perkembangan pendidik, perkembangan peserta didik, dan kemampuan peserta didik. Dari hal itu, perkembangan peserta didik dapat dilihat beberapa sudut pandang, yaitu 1. Dilihat dari sudut pandang tujuan pendidikan Islam. Menurut Ibrahim, diadakannya evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk keperluan berikut. 1. Perbaikan program. Peran evaluasi yaitu lebih bersifat konstruktif. Informasi hasil evaluasi dijadikan masukan perbaikan yang diperlukan dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. 2. Pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Evaluasi kurikulum menjadi bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan. 3. Penentuan tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas 2 kemungkinan pertanyaan. Pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. B. Dilihat dari sudut fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam adalah perkembangan potensi peserta didik dan transinternalisasi nilai-nilai Islam serta mempersiapkan segala kebutuhan masa depan peserta didik. C. Dilihat dari sudut dimensi-dimensi kebutuhan hidup dan dalam pendidikan Islam. Dimensi-dimensi kebutuhan hidup manusia yaitu ada kalanya berdasarkan kebutuhan asasi hidup manusia seperti kebutuhan primer dan sekunder dan kebutuhan pelengkap untuk memperindah. Ada juga berdasarkan segi yang terdapat pada psikofisik manusia seperti segi jismiyah, akliyah, ijtimaiyah, dan arsitek atau seni. Kesimpulannya, menurut sasaran
atau objek evaluasi kurikulum memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Tanpa ada objek evaluasi, kita tidak akan tahu kelemahan dan kekuatan di dalam perencanaan maupun proses implementasi kurikulum yang telah digunakan. Tanpa adanya objek evaluasi, kita tidak akan tahu dan tidak akan menjadikan hal tersebut sebagai umpan balik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti hal orang tua, guru, dan pengembang kurikulum di masyarakat, sehingga hal ini dapat bisa dijadikan acuan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum yang akan datang, sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan seselektif mungkin. Prinsipnya, sasaran atau objek evaluasi mengacu kepada tujuan bersifat menyeluruh dan objektif. Adapun bentuk sasaran evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, model evaluasi kurikulum, sedangkan pelaksanaan evaluasi kurikulum dapat menggunakan dua macam teknik, yaitu teknik tes dan teknik bukan tes. Demikian isi dari makalah saya.